Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bu, Eh, langsung saja tadi Ibu sudah sapa-sapa teman-teman yang mungkin belum terdengar. Sekarang boleh disapa-sapa lagi teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Ini mungkin juga ada teman-teman dari Hong Kong, Taiwan, Singapura bahkan Bu. Silakan disapa-sapa mereka ya. Silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Facebook semuanya yang dari Indonesia atau di luar Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah pertemukan hari ini di momen yang sangat-sangat luar biasa. Izinkan saya, ibu rumah tangga dengan tiga putri yang dosanya masih banyak sekali, pengen sekali menebus dosa-dosa saya sehingga mencapai surga Firdaus dengan ikut berbagi sore ini. Pada dasarnya saya yang ingin sekali menyerap energi berlian dari ibu Bapak Ibu sekalian ya, terutama Pak Arif guru saya di PMB, di Binar, di Magnet Rezeki. Semoga Allah muliakan Gurunda Ustadz Nasrullah dan seluruh guru-guru kita di Magnet Rezeki. Itu saja. Amin. Baik, Masya Allah ini ada dari Sabah, Malaysia. Masya Apa Allah. kabar rekan-rekan dari Malaysia semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kabar Malaysia. Ya baik, kita hari ini kita akan mulai kisah keajaiban dengan judul menjadikan cermin benar-benar ajaib. Uh, Memang unik-unik ya judul-judulnya ya, tapi luar biasa memang orang-orang ajaib ini. Uh, yang ingin saya tanyakan bagaimana ya uh, memang kisah Bu Khairiyah Haris ini beliau dimulai sebelum mengenal ilmu magnet rezeki Bapak Ibu. Nah berarti saya tidak ingin tanya dulu nih. Biasanya saya tanya awal mula kenal ilmu magnet rezeki, tapi sekarang saya ingin langsung bagaimana kisah ini dimulai dan ceritanya seperti apa. Yuk Bapak Ibu silahkan disimak. Inilah dia Ibu Khairiyah Haris. Silakan Ibu boleh diceritakan awal mulanya bagaimana sampai Ibu menjadikan cermin benar-benar ajaib ini. Silakan Ibu, terima kasih. Ya, baik. Cerita ini jujur ya Bapak Ibu tanpa rekayasa ya. Aduh saya mau nangis ya. Sebelumnya saya hidup bahagia bersama suami. Tiba-tiba Allah mencabut surat tugas saya mendampingi suami di bulan Maret 2018. Pada saat itu suami saya sudah siap-siap mau berangkat kerja, wajah udah ganteng ya, udah rapi sekali, udah mau sholat, tinggal nunggu. Saya juga waktu itu setelah habis sholat baca Quran sampai nunggu subuh, keluar dari kamar, ibu, ibu sakit. Terus beliau duduk, minta dipeluk saya. Ya, saya masih ingat banget momen itu. Di sini Pak Arif, kepala beliau di sini begini, tangan beliau begini, pandangan saya ke bawah. Saya sudah melihat wajah dia pucat. Suami saya itu nggak ada keluhan. Keluhan beliau hanya capek dan istirahat. Kemudian ketika beliau memanggil, ibu ini sakit banget. Saya tuh ada feeling nggak enak. Terus saya, ya Allah, saya bingung antara mentalkin atau membaca Falak bin Nas, Qul huwallahu ahad, An-Nas sama Al-Falak. Saya memilih 3 surat itu karena saya berharap suami saya masih panjang umurnya. Tapi ketika saya lihat tangan dia ke bawah tuh makin lunglai, saya udah nggak sanggup lagi baca Falak, An-Nas, saya nggak sanggup lagi baca Quran surat Al-Falak. Yang saya keluar adalah saya baca Al-Ikhlas. Dan saya berharap beliau mendengar kata ahad, 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 qul huwallahu ahad gitu. Terus, nah, apa kemudian
ini saya lihat tangan beliau tuh begini. Tek, tek. Itu kemudian ada suara di sini, suara situ. Nah, itu tanda nyawa diambil. Setelah itu, ya Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya, saya bersyukur suami saya mempercayakan akhir hidupnya kepada saya bersyukur sekali. Dan saya dan suami itu Bapak Ibu, saya berasal dari keluarga yang alhamdulillah agamanya cukup, dan suami saya terus terang dari keluarga abangan. Ketika mau menikah juga beliau belum bisa membaca Al-Quran, sholat juga masih bolong-bolong. Tapi saya sudah bertekad, berniat, jihad, berdakwah di keluarga. Gitu. Jadi saya, siapapun yang melamar saya, apapun latar belakangnya, apabila dia mau memperbaiki bacaan Qurannya, dan alhamdulillah suami saya membuktikan bacaan Quran, membaca Quran setiap hari. Terus sholatnya yang tadi bolong-bolong udah tidak lagi, maka beliau menjadi pegawai teladan di kantor. Gitu. Nah itu 2018 ya. Pada saat itu kami sedang hidup bahagia. Tiba-tiba Allah cabut surat tugas itu dan saya ya dianugerahi Allah untuk mencari ma'isyah sendiri. Anak-anak saya di sekolah yang tidak murah, di sekolah swasta yang bonafit lah ya. Kemudian di boarding school juga bisa dibilang untuk biaya sekolah anak saya tuh, anak saya 3, satu orang rata-rata 8 juta gitu. Tiga anak itu sekitar 8 juta lah ya. 8 juta luar biasanya sekarang 2021 jadi sudah lebih dari 3 tahun. 8 juta dikali 3 tahun dikali 12 ya sekitar 200-300 juta. Allah sudah memberi rezeki. Itu ajaib sekali. Saya juga luar biasa, alhamdulillah. Kok bisa saya bisa menyelesaikan ini gitu. Saya hanya yakin saja bahwa Allah akan menemani saya. Dan saya bersyukur sekali bertemu dengan komunitas Pagi Rezeki di saya untuk menemani saya bagaimana SOP-nya. Ya di luar sana untuk mengatakan sabar itu mudah. Tapi bagaimana how-nya, why-nya, what if-nya itu saya memerlukan sekali. Dan di sini di komunitas ini kurikulum yang luar biasa, kurikulum yang menyeluruh ya. Saya fight di bisnis ini, sebelumnya saya sudah punya bisnis juga, jadi di fight saya menemukan ketenangan hati. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa ada 4 rizki, ada harta, kesehatan, kemudian anak soleh dan husnul khotimah. Disinilah kita menemukan Bapak Ibu. Disinilah kita menemukan kurikulum untuk yang bermuara kepada 4 hal tersebut. Itu luar biasa sekali. Itu Pak. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu, perjalanan Ibu Khairiyah yang sangat luar biasa. Beliau membesarkan anak-anaknya. Belum apa-apa udah nangis. Dengan sebagai single parent ya. Kemudian beliau akhirnya bertemu dengan ilmu magnet rezeki. Namun sebelum mengenal ilmu magnet rezeki, tentunya Ibu Khairiyah mendapatkan gelombang yang namanya paradox of candy. Bungkus permen demi bungkus permen, bungkus permen demi bungkus permen. Nah, bagaimana ceritanya beliau hingga bisa melewati gelombang bungkus permen ini yang bertubi-tubi datang kepada beliau. Mari kita dengarkan kembali kisah Ibu Khairiyah, kisah keajaiban Ibu Khairiyah ini. Silakan Ibu. Alhamdulillah betul Pak Arief, bungkus permen yang saya dapatkan setelah suami meninggal itu luar biasa sekali. Mungkin ya Allah pengen kemarin saya dikasih hidup seperti itu sudah berhasil maksudnya. Ya. Allah pengen menaikkan derajat dengan berbagai macam warna. Ibarat warna, kita tahu warna pelangi itu Mejiku Hibiniu,
ternyata sampai sekarang pun ternyata hijau pun warnanya lebih banyak. Ada hijau terang, hijau apa hijau maaf ya, yang warna hijau apa kebo atau biru juga ada biru langit, biru laut, macam-macam lah ya, ada biru dongker gitu. Jadi ternyata hidup itu semakin detail Pak Arif. Semakin detail dan ternyata semakin detail itu sebetulnya semakin indah. Jadi pesan yang ingin Allah sampaikan kepada saya sebetulnya adalah ini loh hidup itu semakin indah sebetulnya. Eh, Allah pengen sekali saya merasakan keindahan surga dunia sampai konsisten menemukan surga di akhirat dengan Allah melatih saya melalui bungkus permen tadi. Selesai masa idah, saya dijodohkan oleh teman, kemudian teman ini ya ended karena beliau sudah juga, kemudian calon saya juga teman dekat seorang juga gitu. Banyak bikin panjang, saya ikuti takdir Allah. Bagi saya menikah adalah jihad ya. Kemudian saya mengikuti alurnya, saya izin kepada anak saya, kepada orang tua saya, mereka mengizinkan semuanya, semua lampu hijau, kemudian saya menikah dan ya, namun ternyata sekarang sudah hampir 3 tahun, di tahun kedua ternyata suami saya minus 6 gitu. Itu tidak mudah, tapi saya yakin Allah akan kasih keajaiban terus dengan saya terus bertambah silaturahmi, dekati orang-orang soleh. Ada sahabat saya, Mbak Gina dan Mas Roni CTMR juga yang mengajak saya rutin, ayo Mbak Ria ikuti TMR-nya, ikuti training-training. Pada saat itu sebenarnya sedang tidak ada uang Bapak Ibu, tapi ya sudahlah, ikutin saja, saya isi linknya dan alhamdulillah ternyata Allah kasih rezeki sampai dengan CTMR kemarin pun saya sebenarnya nggak ada uang untuk mendaftar. Dari mana Mbak Gina, ayo Mbak Ria ikut. Aduh ya Allah, Pak, pengen banget Mbak Gina, saya nggak mau menunda-nunda, pengen banget ikut CTMR sampai selesai gitu, tapi uang dari mana? Ya udahlah, saya isi linknya sampai ditanya sama Mbak Arda tuh, Bu, udah transfer, ya Allah masih di LOP Mbak Arda. Alhamdulillah nggak lama Allah kirim, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi di balik bungkus permen itu yakin bahwa ada sesuatu yang bisa kita nikmatin saja semua hidangan-hidangan Ya, itu Pak. sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Beliau akhirnya setelah suami ditinggal oleh suaminya pertama ya, akhirnya beliau menikah lagi, dan apa yang beliau impikan sebenarnya adalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Namun kembali beliau harus menerima bungkus permen yang sangat luar biasa, di mana suaminya ya harus memiliki, yang beliau dambakan adalah keinginan memiliki suami yang luar biasa, namun beliau tidak mendapatkan itu. Namun sebaliknya malah beliau mendapatkan suami yang bahkan di atas -6 ya Bu ya. Tapi ajaibnya Pak Arif, ya, saya bahagia Pak Arif. Saya merasa tidak menemukan, ya memang saya menangis, hati saya kadang sakit, kemudian fisik juga sering drop, tapi saya menemukan saya bahagia. Dan kalau ditanya saya pengen terus menjadi keajaiban suaminya, saya pengen sampai selesai. Namun satu demi satu saya ingin mendampingi 3 yatim karena ini adalah amanah yang paling penting sampai mereka bisa mandiri. Alhamdulillah pertama udah ikut OMR gitu. Itu saja Pak. Baik, Masya Allah, luar biasa ya perjalanannya Bapak Ibu. Namun
inilah kenapa akhirnya perjalanan kisah keajaiban beliau ini, beliau jadikan setiap bungkus permen yang beliau alami itu sebagai cermin buat beliau. Nah, bagaimana sampai setiap bungkus permen itu menjadi cermin ajaib buat beliau? Yuk kita simak kisahnya kembali. Silakan Ibu. Masya Allah Pak Arif, cermin ajaib ini saya mendapatkan di TOMR 2 dan dahsyat, untuk mempraktekkan itu dahsyat. Saya dikaruniai selain suami tadi yang 6, kemudian saya juga mereka butuh seorang leader. Di sini saya perlu menjadi seorang laki-laki juga, maksudnya saya perlu tegar, dan saya mendapatkan banyak cermin dari hidup dan dari saya Pak Arif. Yeah. Jadi ya poinnya adalah tentang diri kita. Masya Allah. Tentang diri kita. Yeah. Ketika kita menemukan seseorang yang tidak menyenangkan, apa sih yang tidak menyenangkan? Apakah dia orang yang menurut kita menyebalkan? Jangan-jangan kita yang menyebalkan. Jangan-jangan kita yang belum bisa menyenangkan orang lain. Karena saya percaya sesuatu hal yang datang dari hati akan datang dari hati juga. Ya, daripada saya sibuk memperbaiki hati orang lain, lebih baik kita fokus memperbaiki hati. Ya kan? Jadi terasa sekali pada saat panah Arjuna, saya seperti dihadirkan cermin-cermin saya yang belum beres. Kemarin-kemarin itu mungkin saya masih fokus kepada orang lain. Masih fokus ingin memperbaiki dia, ingin mendidik saya. Masih fokus ingin memperbaiki anak saya. Namun sejatinya sebetulnya saya tetap manusia. Anak-anak saya adalah milik Allah. Saya hanya sebagai seorang ibu yang ditugaskan Allah untuk menemani mereka. Siapalah saya? Saya adalah manusia biasa yang banyak dosa. Ini ternyata kemarin itu saya menggenggam impian saya ingin punya anak yang soleh-soleh, saya ingin punya anak yang hafiz Quran, saya ingin punya anak sukses dunia akhirat. Itu impian saya genggam. Ternyata ini salah. Harusnya lepas saja Bapak. Dan kita minta kepada Allah, kita serahkan lagi. Tugas kita adalah, kalau Bapak Ibu belum terlalu hafal jurus-jurus matematika, sama saya juga belum terlalu jago ya jurus-jurus matematika. Jadi saya fokus kedua hal aja dulu, membuka perisai dan membangun terumbu. Itu aja dulu. Setiap hari kita latihan membuka. Malam hari saya merasa, ya Allah, saya ngomong sesuatu yang tidak disiplin kata lagi nih tadi. Nah ini kan perisai. Itu setiap hari saya muhasabah. Ya Allah, perisai rezeki saya banyak sekali. Gitu. Saya minta maaf. Ya, maafin Ibu ya nak. Maafin Ibu. Ayo kita bareng-bareng membangun terumbu. Gitu. Saya untuk bisnis di luar juga darulah seperti ini. Jadi saya tidak terlalu mengencangkan bisnis dulu, ibarat itulah 7 atau 8. Saya melihat anak ternyata mereka bergerak 3 atau 4, maka saya akan turunkan 3 atau 4 dulu, bangun terumbu karang mereka. Karena namanya membangun terumbu karang itu ya tidak bisa cepat-cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi pelan-pelan dibawakan secara happy kepada anak-anak, sambil ngobrol-ngobrol ya kan, bangun taman kan sambil ayo gitu kan. Jadi sambil duduk santai, mungkin sambil enjoy lah, pokoknya enjoy mengikuti irama mereka, mengikuti gerak langkah. Dan alhamdulillah saya menemukan, selain saya juga terus berusaha menuju +6 ya. Alhamdulillah Allah kasih keajaiban
selanjutnya. Masya Allah. Jadi cermin itu yang Allah kasih begitu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jadi ketika anak kita ngambek, itu adalah cermin buat kita. Ketika suami pasangan kita marah, itu juga cermin. Apa sih yang perlu saya perbaiki? Apa yang perlu saya perbaiki? Ingat menurut Ustadz Nasrullah bahwa awal dari persoalan itu adalah kita merasa benar, orang lain salah. Ya udah, kalau kita kan nggak pengen kan menemukan kan, ya selesaikan putus rutenya bahwa saya ini nggak benar, saya ini belum benar, mungkin dia benar. Jadi daripada kita fokus mencari kesalahan orang lain, itu menghabiskan energi Bapak Ibu, menghabiskan energi. Lebih baik kita fokus memperbaiki diri kita sendiri, dan itu akan dahsyat karena Allah akan bantu. Itu saja Pak Arif. Baik. Masya Allah Bapak Ibu. Ternyata bungkus permen yang beliau alami itu beliau jadikan itu adalah sebagai cermin ajaib buat beliau. Mulai beliau memeriksa ke dalam dirinya. Selama ini beliau punya keinginan, mungkin sama seperti ibu-ibu yang ada di luaran sana. Punya keinginan, menggenggam keinginannya. Ya kan? Keinginannya apa? Anak pengen jadi hafiz Quran. Anak pengen lulus sebagai apa-apa. Luar biasa. Enggak menggenggam erat. Namun ketika beliau memutuskan untuk melepaskan genggamannya ini, beliau serahkan semua kepada Allah. Wow, luar biasa. Akhirnya apa yang beliau dapatkan? Keajaiban demi keajaiban. Nanti kita akan ceritakan keajaiban apa saja yang beliau dapatkan. Masya Allah Bapak Ibu. Gak mudah Bapak Ibu ketika orang sudah mulai memutuskan untuk melepaskan genggaman ini. Menjadikan setiap persoalannya, setiap bungkus permennya adalah cermin ajaibnya. Beliau dari Bu Ria ini kita belajar apa? Beliau menerapkan 2 jurus saja, yaitu lepaskan perisainya. Dan kemudian mulai beliau merangkai terumbu karang dengan anak-anaknya. Masya Allah Bapak Ibu, pelajaran yang luar biasa sore ini kita belajar dari Ibu Hairiyah Haris. Dan selanjutnya kita akan dengarkan nih Bapak Ibu, setelah beliau melepaskan perisai dan merangkai terumbu karang dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, keajaiban-keajaiban apa yang beliau dapatkan? Yuk kita dengarkan kembali dari Bu Hairiyah. Silakan Ibu. Masya Allah Pak Arif. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah luar biasa sekali, karena hati saya itu selalu happy. Ya. Jadi keajaiban itu begitu banyak, mulai dari hal yang kecil dan hal-hal yang besar. Ya. Mulai dari lampu tadinya mati, kemudian tiba-tiba nyala sendiri, sampai sekarang nggak mati-mati lagi. Kemudian air merembes itu, menetes kalau hujan, ya kan? Sekarang nggak lagi. Kemudian belanja di warung, saya mau bayar, nggak mau. Dia malah saya dikasih bonus, Masya Allah. Ya. Jadi Allah benar-benar menjamin makanan kami. Kami tidak pernah kekurangan makanan, padahal kadang tuh setiap hari Bapak Ibu terus terang ya. Aduh ya Allah, minggu depan gimana ya? Tapi sampai dengan saat ini anak-anak saya, ibu bikin ayam, siap. Ada aja, rezekinya tuh ada aja Bapak Ibu, ada gitu. Kemudian karena memang Allah sudah menjamin ya, kita harus yakin. Jadi keajaiban itu nyatanya adalah kita harus yakin bahwa keajaiban itu ada. Kemarin saya thinking diri saya, anak saya mengatakan, oh nggak mungkin. Jadi saya akuntan juga kan, jadi diajarkan logika segala macam. Kemudian, wow, kayaknya nggak mungkin. Tapi ketika kita yakin, sudah kita masuk, kita yakin, jangan digenggam, semuanya pada Allah. Ternyata keajaiban itu ada semuanya. Itu hal dari hal.
Kemudian dari hal-hal yang saya berbisnis dinar. Ceritanya itu ada yang beli dinar. Di hari yang sama ada yang mau buyback juga. Jadi saya dipaksa menambah 1/4 dinar sama Allah. Saya dipaksa dikasih 1/4 dinar sama Allah. Dan orang yang mau buyback ini bilang, Ibu sama Ibu aja semua. Ya Robbi, saya nggak ada uang Pak. Saya cuma cukup untuk 1 dinar gitu. Udah sisanya Ibu. Nah terserahnya kapan? Paling lambat kapan? Lusa. Ya Allah, gimana ini? Gitu. Saya japri ke saudara saya, ternyata mau. Kemudian, ya alhamdulillah nggak sampai lusa. Di hari yang sama juga, jam 14.20 saya berhasil buyback tersebut. Masya Allah. Dan sekarang masih ada tuh 1/4 dinarnya. Masya Allah, ini Allahu Akbar, Allah Karim, Allah. Jadi selama ini tuh Allah tuh pengen, udahlah, kamu punya impian, bilang ke saya. Nanti saya yang akan menyelesaikan. Kemarin itu saya bodoh, Bapak Ibu. Saya bodoh, saya merasa kuat, saya merasa mampu, saya merasa sudah kuliah ini itu, saya sudah merasa saya sudah belajar ini itu, saya merasa saya dimampukan oleh Allah. Memang saya merasa dimampukan oleh Allah, tapi ternyata kata-kata itu juga belum tepat. 100% semuanya karena Allah. 100%. Tidak ada andil saya sekali. Andil saya hanya berdoa, membuka perisai, membangun terumbu karang dengan siapapun. Dengan anak-anak, dengan orang yang kita temui. Ketika kita bertemu dengan sayur, niatkan kita bertemu adalah saya pengen membahagiakan. Ketika ketemu tukang sapu keliling, saya pengen membahagiakan beliau. Ketika kita ber-WA dengan orang, ya Allah, saya pengen membahagiakan dan bahagia. Izinkan saya memuliakan bahagia. Itu niat dalam hati kita untuk selalu ingin memuliakan dan membahagiakan siapapun yang berinteraksi. Keajaiban selanjutnya itu adalah anak saya, ya setelah selesai di boarding, menghabiskan dana yang lumayan, saya merasa sepertinya sudah saat Ustadz Nasrullah juga pernah bilang, sudahlah, dalam kita pendidikan tuh bisa dimanapun, nggak harus di gedung yang bagus. Kalau kita nggak mampu sekolah di sekolah elit, itu sekolah negeri aja. Gitu. Kalau nggak mampu sekolah negeri, ya udah sekarang KBM. Gitu. Jadi karena pendidikan yang sebenarnya itu adalah mendidik diri kita. Dan saya menemukan pendidikan itu di sini Bapak Ibu. Di komunitas Masjid Rezeki ini. Kita dididik untuk menjadi manusia ajaib. Bukan dididik menjadi manusia pintar, manusia canggih. Sudahlah, yang pintar dan canggih itu sudah Allah sediakan di luaran kita. Tugas kita adalah menjadi manusia ajaib untuk selalu ingin membahagiakan, memuliakan orang. Ya, dan singkat cerita, ya uang saya juga semakin tidak banyak. Kemudian saya juga komunikasi, membangun terumbu karang kepada anak-anak. Saya terbuka bahwa ini loh sekarang ibu seperti ini. Ya, mereka juga paham. Akhirnya anak saya lintas dari IPA ke IPS itu tidak mudah Pak Arif. Dari IPA ke IPS itu tidak mudah. Beliau belajar sendiri, alhamdulillah. Dan amazingnya beliau masuk Fakultas Ekonomi UI Bisnis Islam, dan itu pilihan pertama beliau. Masya Allah, kita nangis-nangisan. Kemudian ya anak saya kedua juga, saya merasakan Bapak Ibu, biasanya saya kan sekolah di swasta udah aman ya, sekarang di sekolah negeri dengan penuh perjuangan, persaingan yang luar biasa. Perbandingannya 1 dibanding 100 dan alhamdulillah anak saya diterima. Semoga anak-anak yang lain juga Allah berikan pendidikan mudah juga, karena kita perlu Indonesia yang lebih baik. Itu saja Pak Arif. Ya, antaranya. Baik. Tadi saya sempat keluarkan ya panah Arjuna dari Bu Hairiyah, bagaimana ketika beliau
tadi sempat menyinggung tentang panah Arjuna, maka saya ingin tampilkan nih panah Arjuna beliau. Mungkin bisa Ibu ceritakan nih bagaimana satu persatu impian yang Ibu Hairiyah inginkan itu bisa tercapai. Alhamdulillah, dari dulu saya pengen banget hadir secara offline di komunitas Magnet Rezeki, dan Allah ketika diberi kesempatan MR, saya harus ikut gitu. Uangnya dari mana Allah yang akan kasih saya ini. Dan alhamdulillah saya bisa ikut MR, dan ternyata betul di situ ada jurus yang sangat luar biasa, itu Arjuna. Sebelumnya saya dikasih info juga sama dokter ya, tuh CR juga itu panah Arjuna. Saya begitu paham setelah saya mempraktikkan, wow, luar biasa. Jadi memecahkan keramik dengan bohlam itu secara logika nggak mungkin ya. Suaranya hilang. Halo? Ya, lanjut. Ya. Saya sudah mempraktekkan sebelumnya bohlam dan tidak berhasil ya di training yang lain. Nah, di situ saya juga mempraktekkan 5 kali tidak berhasil. Ya Allah, saya self talk Bapak Ibu, saya self talk. Ada bisikan dari Bu Elisa dan teman-teman itu, Mbak Ria lepaskan. Bunda Elisa tuh memberikan masukan saya, Mbak Ria lepas. Ya Allah, ini sudah saya sudah tawar dengan namanya dunia, sudah tawar. Namun ternyata itu masih ada yang saya genggam. Masih ada yang tadi. Saya masih mampu. Saya masih mampu menggapai impian ini. Gitu. Padahal seharusnya sudah, mau mampu atau tidak, serahkan aja sama Allah. Dan saya merasa impian-impian ini ya mulai dari impian harian, impian mingguan, impian bulanan, itu dari awal kita harus serahkan semuanya pada Allah saja Bapak Ibu. Tidak harus nunggu impian yang besar untuk melepaskan pada Allah. Bahkan impian yang kecil sekalipun, itu serahkan saja pada Allah. Kita fokus aja kepada membuka perisai dan membangun terumbukan. Gitu. Semuanya udah akan Allah handle. Nah, itu saya self talk, Masya Allah, baru alhamdulillah ya pecah Bapak Ibu, pecah itu. Karena mungkin menyimpan energi di bohlam itu bukan saya, tapi Allah yang menyimpan. Dan ini pun pecah bukan karena saya juga, tapi pada dasarnya ini adalah Allah ingin membuktikan bahwa ini loh ada saya, gitu loh. Ini loh ada saya, Allah Al-Qawiyyu, Allah Ar-Rafi, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kamu sok-sok menyayangi orang lain, saya yang jauh lebih menyayangi mereka. Kamu memang sayang kepada anak kamu, saya jauh menyayangi mereka. Kamu memang cinta pada pasangan kamu, saya jauh mencintai dia. Kamu memang berusaha an-nafi memberi manfaat kepada manusia. Hai, an-nafi itu milik saya. An-nafi milik saya, bukan milik kamu. Itu saya merasakan seperti itu. Dan Allah berhak sombong, namun dibalik itu bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa kamu jangan capek. Kamu hidup di dunia sudahlah laban. Seperti di Magnet Rezeki, hidup dunia itu permainan. Happy, enjoy saja. Bangun terumbu karang, menyenangkan orang lain. Ketika kita bertemu menyenangkan orang lain, kita juga akan mendapatkan energi kesenangan itu kan Ibu. Sudah fokus saja membuka perisai dan
membangun terumbu karang tadi. Sisanya Allah akan bekerja dengan 99 Al-Azim, Al-Ghafar, Allah yang mengampuni semua. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya Alhamdulillah, insya Allah saya yakin impian-impian ya semuanya karena Allah. Ya, semuanya karena Allah. Saya menjalani hidup enjoy, ya, semakin rileks. Ya, semoga Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Ikuti terus tren ini di Planet Rezeki, MR, COM, R2, MR. Kalau ada kesempatan MR, ikuti tempat itu karena itu ya, luar biasa. Dan saya pengen, walaupun saya dibilang fresh di open, saya akan terus bawa sampai saya meninggal. Saya akan tularkan terus pada, terutama kepada anak-anak. Doakan anak-anak di CPMR. Itu saja Pak Ar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terasa saya juga, Masya Allah, sebuah kisah yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Namun dengan happy ending, akhirnya satu persatu impian beliau tercapai. Salah satunya tadi saya sudah tunjukkan bahwa ternyata putri ya, beliau lulus di salah satu universitas yang sangat luar biasa di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Masya Allah Bapak Ibu, berkat beliau sabar menghadapi bungkus permen. Setiap kali bungkus permen yang hadir di hadapan beliau, beliau alami saja prosesnya. Beliau jalani saja semuanya. Dan akhirnya beliau jadikan itu semua sebagai cermin yang benar-benar ajaib. Bapak Ibu, sebuah kisah yang sangat luar biasa sore ini. Mungkin teman-teman saya tadi melihat ya, banyak yang mungkin terasa energi ini sampai ke layar kaca Bapak Ibu semuanya. Ya. Pak Arif, boleh nggak Pak Arif? Iya Pak boleh. Arif tahu kan ada permen yang kulitnya bisa dimakan tuh Pak Arif. Iya. Kan permen susu enak manis tuh. Betul. Bahkan saya sepertinya tidak bisa membedakan mana bungkus permen karena bungkusnya pun ternyata manis Pak Arif. Masya Allah. Satu lagi Bapak Ibu, pelajaran buat kita. Ternyata bungkus permen pun beliau sudah anggap itu manis gitu loh. Karena memang kita pernah melihat ya, ada permen yang bungkus permennya terang ya, bukan dari agar-agar. Ya betul, dari agar-agar, dan itu bisa dimakan. Nah, ternyata bungkus permen pun bisa kita malah bergizi. Ya, Masya Allah Bapak Ibu, sore yang sangat indah hari ini. Ya, air mata Bapak Ibu, ya air mata ini semoga menjadi air mata kebahagiaan kita sore ini. Walaupun ya sinyalnya sangat luar biasa, banyak ini, tapi insya Allah ini tidak mengurangi dahsyatnya cerita Bu Ria yang sore ini sudah kita dengarkan bersama-sama. Masya Allah Bapak Ibu. Ya, boleh ditulis ya. Silakan Anda tulis kisah keajaiban Bu Ria yang luar biasa. Apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Boleh tulis di komen ya. Silakan. Apa yang Bapak Ibu boleh ini Masya Allah belajar menitipkan harapan, impian ke Allah. Ya, nih kemudian lagi ya. Bungkus permen juga terang dan manis, bergizi. Ya ini Bu Ikin ya, Puan Ikin dari Malaysia, ini sahabat saya juga. Terus kemudian juga banyak, luar biasa sharingnya Bunda Ria. Masya Allah, semoga semua impiannya terwujud semua, ya Rob. Amin, amin. Semoga impian Bapak Ibu juga terwujud. Masya Allah, amin. Ya, dan ini Masya Allah menginspirasi sekali Mbak Heria. Terima kasih ilmunya, semoga keluarga Mbak bahagia selalu. Ya, mudah-mudahan keluarga kita semua,
Keluarga kita keluarga. semua insya Allah bahagia. Baik. Sebagai penutup Bapak Ibu, kita akan mendengarkan apa sedikit pesan dari Ibu Ria, mungkin yang bisa menjadi inspirasi sore kita ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Arif. Seperti kurikulum yang kita tahu Bapak Ibu, ada apa namanya positive thinking, positive feeling, positive motivation. Positive motivation itu seperti speedometer yang mungkin naik atau turun. Ya, enjoy aja Bapak, enjoy aja. Ketika speedometer kita turun, kadang kita berada di -1, pengen menonjolkan diri untuk segera itu adalah perisai rezeki, segera buka. Karena -1 dan +1 itu mirip-mirip. -2 dan +2 mirip-mirip. -3 dan +3 mirip-mirip. -6 dan +6 juga mirip-mirip. Nah, jadi hati-hati ya, fokus ke speedometer yang sebelah kanan. Ya, ketika kita sadar bahwa loh, Masya Allah, kita sedikit nyerempet-nyerempet nih ke minus. Nah, itu hati-hati, itu perisai rezeki, istighfar lagi, obatin lagi dengan banyak bukan. Jadi apapun yang ada di dunia ini Bapak Ibu, bahwa itu adalah kiriman dari Allah. Itu adalah tarbiyah dari Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, pastinya Allah tahu di mana spare part terbaik untuk kita. Di mana yang cocok untuk kita, ya kan? Jadi sudah kita pasrahkan ya pada Allah ya. Ketika ada yang belum nyaman di dalam diri kita, justru itu adalah sebenarnya pengantar menuju kita +6 tadi, menuju kenyamanan yang sebetulnya sampai kita bisa merasakan bahwa tadi ternyata ada bungkus permen yang bisa dimakan juga. Ya, dan itu dahsyat, enak, gurih, bergizi. Ya kan? Gitu. Sudah nikmati saja kurikulum dari Allah. Kurikulum ini tentu tidak akan selesai sampai kita meninggal. Ya, seperti di Quran surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata wa liyabluwakum ahsanu amala. Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta. Sekarang kita tuh sedang berada dalam kematian. Wal hayata, dan Allah sedang akan menciptakan kehidupan. Jadi di dalam Al-Qur'an disebut hayat. Maut dulu baru. Jadi sebenarnya kita sedang dalam keadaan mati. Kecuali ada ilmu-ilmu Allah. Ilmu-ilmu Allah melalui iman Islam ini yang bisa mendidik kita menuju kehidupan. Sampai merasakan kehidupan dunia yang nyaman, surga dunia, kemudian sampai. Dan Alhamdulillah kita melakukan suatu kurikulum yang dahsyat di komunitas. Ya, so Bapak Ibu jangan ragu untuk mengajarnya, untuk masuk ke komunitas rezeki. Ya, sekarang zaman akhir kita perlu komunitas banyak, kita perlu masuk ke suatu anggap di luaran sedang badai Bapak Ibu, kita perlu melindungi diri. Dan inilah komunitas yang insya Allah bisa melindungi diri kita sampai akhir zaman. Gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Hairiah. Alhamdulillah, ternyata tidak terasa sudah waktu juga yang akan memisahkan kita untuk sementara. Karena kita akan berjumpa lagi pekan yang akan datang dalam kisah keajaiban yang lebih dahsyat mungkin. Nah, Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Hairiah ya, terima kasih yang telah sharing Pak Arif, terima kasih atas kisah keajaibannya. Dan terima kasih juga untuk sahabat Magnet Rezeki semua yang ada di terima Facebook. Terima kasih sahabat semuanya sudah mau mendengarkan. Ya, terima kasih. Kita ambil ibroh dari kisah keajaiban ini. Kalau Anda merasa bahwa ini kisah sangat luar biasa, silakan tekan tombol share, tekan tombol bagikan. Silakan Anda bagikan ke grup-grup Anda, ke wall atau timeline Anda. Silakan
dan jadikan ini luruskan niat Anda untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai jumpa pekan yang akan datang dalam kisah keajaiban yang berbeda. Saya Arif Bar undur diri dari layar kaca Anda, dan juga sahabat saya Hairiyah Haris. Kita akan undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam satu Satu sama sama terhubung. terus.